Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan, dibukakan jalan-jalan surganya Allah, dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafakuh fiddin, semakin memahami ajaran agama Islam kita ya, semakin mendalami, dan kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan khair, kebaikan dengan dipahamkan terhadap agama. Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan satu hadis, satu ayat yang kita kaji di setiap harinya semakin menambah pendalaman kita terhadap agama, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah tu taufik, kita mampu melaksanakannya setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan intinya semua yang kita lakukan ini ya di setiap pagi walaupun sebentar, hal-hal sederhana yang kita bahas, mudah-mudahan salah satu ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai karena kita melakukannya, adwa muha wa in qalla, kita rutinkan walaupun sebentar, walaupun hanya sedikit yang kita bahas, namun mudah-mudahan rutinitas kita ini menjadi wasilah dibukakan berbagai keberkahan, baik keberkahan ilmu, keberkahan usia kita. Dan untuk hari ini kita insya Allah akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah dalam kitab Riyadhus Shalihin kita sudah memasuki bab ke 17, berapa ya? Bentar. Kita lihat. Nah, ini. Bab 18 ya. Bab ke-18 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini larangan ya. Di sini babun, yaitu bab finnahi, larangan anil badai, dari bid'ah, wa muhdatsatil umur, dan mengada-ngadakan perkara gitu ya. Nah, di sini Syekh Imam An-Nawawi mengutip dalam babun finnahi anil bad'i wa muhdatsatil umur, mengutip surah Yunus ya, ayat 32. Nah, di sini di surah Yunus mari kita lihat bersama. Di surah Yunus ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, famaza, nah fa ya, maka maza, tidak ada ba'dal haq, setelah kebenaran, illa dhalal, kecuali kesesatan. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, ini di yang dinukil atau yang dikutip oleh Syekh Imam An-Nawawi yang pertama terkait larangan berbuat bid'ah ini, beliau mengutip surah Yunus ayat 32, bahwa dalam surah Yunus ayat 32 ini intinya adalah di sini mengisyaratkan ya. Ini sebetulnya secara globalnya ayat ini memberikan isyarat kepada orang-orang musyrikin Makkah ya, orang-orang musyrik Makkah, bahwa zat yang mempunyai sifat-sifat yang terdahulu itu ya, di sini di ayat lengkapnya itu adalah fadzalikumullahu rabbukum al-haq, bahwa dialah Allah yang hak, yang hak ya, yang maha hak, yang hidup, yang menghidupkan. Dialah Allah yang berhak untuk disembah, dan Allah menyuruh ya, memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyatakan kepada musyrikin Makkah bahwa tiada Tuhan yang mengurus apapun yang ada di dunia selain Allah gitu, bahwa Allah menyalahkan perbuatan mereka ya, orang-orang musyrik Mekah, dan meminta pertanggungjawaban
kenapa gitu orang-orang musyrikin Makkah itu menyeleweng dari agama yang benar gitu. Sebentar, ada yang masuk dulu, Bang. Nah ini ya, Ustaz Harsono silahkan masuk. Nah baik, nah di sini bisa kita lihat di surah Yunus ini ya, bahwa di sini Allah menyalahkan orang-orang musyrikin Makkah dan meminta pertanggungjawaban gitu ya. Kenapa mereka itu kok menyeleweng dari agama Allah gitu ya, dari agama tauhid, malah mereka mencari sesuatu yang batil. Jadi seolah-olah mereka itu lari dari hidayah Allah gitu, lari dari petunjuk agama Allah. Nah, jadi mereka lari dari sebentar, ada yang masuk lagi, Bun. Sebentar ya. Baiklah. Ini sebentar, Bun. Nah, ini kita lanjutkan ya. Di antara kandungan dari surah Yunus ayat 32 itu bahwa orang-orang musyrikin Makkah mereka lebih memilih jalan sesat gitu ya, ad-dhalal, padahal mereka tahu bukti-bukti kebenaran adanya Allah itu mereka paling tahu gitu. Nah kemudian setelah mereka tahu bahwa Allah itu pencipta mereka yang seharusnya mereka sembah, mereka tidak mau menyembah. Nah itu bahwa pengakuan mereka itu berbeda ya. Jadi antara apa yang dalam hati dengan apa yang dikerjakan itu berbeda. Jadi di sini diantaranya di sini ya, bahwa kita diingatkan dalam surah Yunus ini, barang siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah berarti betul-betul ya sudah menempuh jalan petunjuk dari Allah. Nah, tetapi orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat dan mereka menyembah Allah yang mereka menyembah Tuhan yang tidak berhak disembah, yang mereka jadikan sebagai wasilah perantara gitu. Wala in saltahu man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah, bahwa mereka malah menjadikan wasilah-wasilah ibadah itu ya. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah, tetapi ketika menyembah mereka malah menyembah perantaranya. Jadi di sini dalam intinya tidak panjang lebar ya kalau dalam surah Yunus, intinya Allah ingatkan bahwa musyrikin Makkah, orang-orang musyrik Makkah, setelah mengetahui berbagai bukti keberadaan Allah, tetapi mereka malah menyimpang. Nah sama ini juga ya di surah Al-An'am. Nah di surah Al-An'am ini ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami luputkan segala sesuatu pun dalam Al-Quran. Jadi sudah sangat lengkap dari Al-Quran itu ya, bahwa di sini dalam surah Al-An'am ini disampaikan bahwa Al-Quran itu sudah lengkap pokok-pokok agama, tentang hukum, tentang hikmah, tentang bimbingan bahwa manusia itu kalau ingin bahagia seperti apa, kalau manusia berbagai hal itu sudah tidak ada yang luput satupun dalam Al-Quran ya, kata Allah. Nah di sini kenapa gitu harus mencari sesuatu yang petunjuk dari selain Al-Quran. Nah kita langsung saja, ini sebagai pengantarnya 2 ayat, kita langsung saja pada hadis-hadisnya karena waktu kita terbatas ya. Nah kita awali dari hadis yang pertama, yaitu dari hadis dari Siti Aisyah. An Aisyah, hadis diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Siti Aisyah. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngadakan, fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya dalam urusan agama, haza, ini, malaisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dalam agama itu, fahuwa raddun, maka hal itu adalah tertolak. Nah ini ayat yang hadis yang sangat terkenal ya, hadis yang sangat terkenal bahwa man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngada, fi amrina haza, dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ya, bukan masalah keduniaan tapi dalam masalah agama, fi amrina haza fahuwa raddun, maka hal itu adalah tertolak. Nah ini ya, bahwa dari hadis Aisyah ini kita lihat
bahwa tentang bid'ah ya, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Nah, Imam Nawawi rahimahullah di sini ya, yang dimaksud bid'ah menurut Imam An-Nawawi itu adalah pokoknya setiap perkara yang dibuat-buat oleh seseorang. Jadi secara bahasa itu adalah bid'ah itu pokoknya sesuatu yang dibuat-buat oleh seseorang. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat tadi ya 117 bahwa Allah menciptakan keduanya itu tanpa ada contoh sebelumnya, jadi tidak ada tandingan yang mendahulunya. Nah itu secara bahasanya. Tetapi secara istilah bid'ah itu adalah secara istilah pokoknya setiap orang yang menyembah Allah tanpa syariat yang Allah tetapkan, baik dalam masalah akidah, masalah akwal ya, ucapan, perbuatan. Nah, pokoknya barang siapa yang menyembah Allah tanpa syariat yang ditetapkannya, baik dari sisi akidahnya, ucapannya, perbuatannya, maka itu adalah mubtadi, pelaku bid'ah. Jadi definisi bid'ah menurut Syekh Imam An-Nawawi tadi ya, bahwa setiap orang yang menyembah Allah tanpa dengan adanya syariat yang Allah tetapkan, baik itu bid'ahnya dalam masalah akidah, kemudian bid'ah dalam masalah ucapan atau perbuatan. Pokoknya barang siapa yang menyembah Allah tanpa syariat yang Allah tetapkan ya, yang sudah Allah tetapkan baik dari sisi akidahnya, akwalnya, ucapannya, afalnya, perbuatannya, maka itu adalah pelaku bid'ah. Jadi ketika seseorang membuat sesuatu hal baru, misalnya dalam akidah, misalnya terkait asma Allah, terkait sifat-sifat Allah ya, nah maka itu adalah termasuk bid'ah misalnya. Kemudian mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, maka ini juga adalah sesuatu yang tergolong bid'ah. Dan melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan Allah dan tidak disyariatkan Rasulnya, itu juga bid'ah. Jadi di sini menurut Syekh Imam An-Nawawi ada 3 ya. Jadi ketika seseorang membuat sesuatu yang baru, misalnya rukun iman ditambah, kan ada golongan tertentu ya yang rukun imannya ditambah, kemudian yang lain-lainnya gitu ya, bahwa dari sisi akidah meyakini ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammad misalnya, ada yang meyakini rukun iman itu ditambah dengan imamah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu ini juga masuk dari bid'ah. Dan juga bid'ah itu bisa dari sisi qaul gitu ya, ucapan, mengucapkan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Kemudian dari af'al, bahwa melakukan yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Nah maka itu adalah termasuk bid'ah. Nah jadi harus diketahui bahwa pelaku bid'ah ya akan terjatuh ke dalam bahaya besar, bahwa apa yang ia perbuat itu adalah kebatilan. Nah, ini kebatilan ya, karena sesuatu yang Nabi Muhammad bawa itu adalah al-haq tadi ya, kebenaran. Nah, ini tadi yang disampaikan. Kemudian kullu bid'ah dhalalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah kesesatan gitu ya. Sudah pasti bahwa seorang mukmin tidak akan memilih jalan yang sesat gitu ya. Mereka yang dinyatakan bahwa kita dalam surah Al-Fatihah terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu. Ini adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk terhindar dari bid'ah gitu. Bahwa ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai gitu ya. Nah ini jadi jangan sampai kita juga terlalu percaya diri dengan diri kita ya, bahwa kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu jalan-jalan lurus gitu ya, bukan jalan-jalan orang yang sesat dan Allah sesatkan. Nah kemudian praktek bid'ah itu ya, sesungguhnya dalam praktek bid'ah, nah berarti dia sudah keluar atau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Imran ya, bahwa jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad ya. Pasti Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa. Jadi barang siapa yang melakukan bid'ah dalam ibadahnya ya kepada Allah, maka
dia sudah keluar dari mengikuti Nabi Muhammad gitu ya, karena Nabi tidak mensyariatkan gitu. Berarti ya sudah keluar dari syariat agama Allah gitu. Bahwa ketika seseorang melakukan bid'ah, itu artinya adalah meniadakan hakikat kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu. Bahwa tadi bahwa jangan sampai melebihi batasnya gitu. Nabi Muhammad udah memberikan syariat seperti ini gitu ya, tetapi tidak itba, tidak mengikuti cara Rasul, misalkan cara sholat Rasul, sifat sholat Rasul gitu ya, cara ibadah Rasul. Nah intinya esensi bid'ah itu adalah ini ya, bahwa seperti mencemarkan agama Islam, karena dianggap orang yang bid'ah itu, yang mengada-ngada itu, bahwa sepertinya Islam itu belum sempurna gitu. Dianggap bahwa dia yang menyempurnakan Islam dengan bid'ahnya gitu. Padahal dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, bahwa dalam surah Al-Maidah, pada hari ini aku sudah sempurnakan agamamu untukmu gitu ya. Aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku sudah meridhoi Islam sebagai agamamu, bahwa Islam itu sudah sempurna gitu. Bahwa ketika seseorang gitu ya menyempurnakan agama Islam karena kejahilannya, karena kebid'ahannya gitu ya, berarti itu otomatis dia menganggap bahwa Islam itu belum sempurna. Dan juga bid'ah ini juga dalam syarah Imam An-Nawawi mengandung celaan terhadap Rasulullah. Nah, karena bid'ah ini dianggap sebagai ibadah, dan di sini dianggap bahwa Rasul itu belum tahu tentang hal itu gitu. Nah, jadi orang yang berperilaku bid'ah menganggap bahwa Rasulullah belum melakukan apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Nah, jadi juga bid'ah itu mengandung perpecahan ya antara umat Islam, sehingga barang siapa yang berbuat bid'ah maka ada kelompok-kelompok gitu ya. Nah, di sini dalam surah Ar-Rum di ayat 32 ya, setiap golongan itu mereka bangga dengan yang ada pada golongannya. Jadi merasa benar gitu, bahwa kelompok kami yang benar, kelompok kami yang benar. Nah, seperti itu. Bahwa ketika umat manusia mulai melakukan bid'ah, sehingga mereka menjadi terpecah belah gitu, bahwa kebenaran itu kelompok kami gitu, kelompok yang lain itu lalai gitu, kelompok yang lain salah. Nah, jadi misalnya seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai gitu, intinya jangan sampai dengan adanya bid'ah itu bisa memperpecah ya Islam, bahwa merasa ada kelompok yang paling benar, ada kelompok yang sesat misalnya. Nah, kemudian bid'ah ini ketika sudah tersebar di masyarakat, maka sunnah ini sedikit demi sedikit akan hilang gitu. Karena dalam itunya ya, bahwa tidak ada satu kaum yang melakukan bid'ah pasti mereka itu melenyapkan sebagian sunnah. Nah, misalnya ada orang yang berbuat bid'ah tetapi itu niatnya sebetulnya baik gitu, tetapi padahal di sana misalkan tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini intinya kita mesti lebih berhati-hati dalam bersikap ya, dalam jangan sampai menambah-nambah gitu ya dalam masalah agama, karena itu adalah akan tertolak misalnya. Nah, di sini man amila amalan barang siapa yang berbuat sesuatu amalan ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nah, ini kata hadis di Muslim ya. Sehingga intinya mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi dalam keseharian ya, bahwa bid'ah itu pokoknya mengadakan sesuatu tanpa ada contoh gitu, ada ajalah ya biar cepatnya. Bid'ah itu mengadakan sesuatu tanpa ada contohnya. Tadi sudah disampaikan ya, baik dalam surah yang lain misalnya. Nah, tapi perbuatan bid'ah itu ada dua bagian ya. Ada dua bagian, bahwa perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan. Nah, ini kalau uraf atau adah, kalau kebiasaan misalnya penemuan iptek, nah itu juga ya
Kalau itu boleh gitu, karena ini adalah masuknya ada kebiasaan, boleh. Tetapi kalau yang tidak boleh itu adalah bid'ah dalam ad-din, dalam Islam. Nah, itu hukumnya haram, karena yang ada dalam agama itu adalah tauqifi, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Bahwa kata Rasulullah tadi ya, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, maka yang bukan dari urusan itu, maka sesuatu itu adalah ditolak. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang berbuat sesuatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka tertolak. Jadi bid'ah dalam masalah agama itu ada dua macam ya. Ada bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Nah, tadi bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan. Misalnya orang-orang Mu'tazilah ya, kaum-kaum Rafidhah misalnya, orang-orang sesat ya, misalnya mereka menyampaikan bahwa ada apa, al-manzilah bainal manzilatain misalkan. Banyak ya kaum-kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah, pokoknya firqah-firqah yang sesat. Mereka meyakini sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini Rasul. Kemudian ada bid'ah fil ibadah. Bid'ah fil ibadah itu adalah misalnya ibadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, ini yang harus hati-hati ya, bahwa ada yang hubungannya bid'ah fil ibadah ini ada yang berhubungan dengan pokok agama. Misalnya mengadakan sesuatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Misalnya sholat yang tidak masyru' ya, tidak disyariatkan, melakukan saum yang tidak disyariatkan, atau berbagai hal ya. Kalau yang itu misalnya milad juga kan, ulang tahun misalnya ya, dari sebagian ulama menyampaikan seperti itu tidak disyariatkan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada bid'ah yang bentuknya menambah-nambah ibadah, misalnya menambah rakaat, sholat duhur 4 misalnya ditambah jadi 5 misalnya, itu juga bid'ah menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan. Juga bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaannya, misalnya menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, misalkan membaca zikir yang misalnya dengan ya keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah. Pokoknya kita selama ada yang masyru', selama ada yang disyariatkan, itu yang kita baca misalnya. Nah, kemudian bid'ah yang bentuknya menghususkan suatu ibadah yang disyariatkan tetapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, misalnya menghususkan sesuatu misalnya. Nah, itu misalnya pada dasarnya qiyamul lail itu disyariatkan, saum itu disyariatkan, tetapi menghususkan, membataskan waktu pada waktu itu saja. Nah, itu juga bagian dari bid'ah. Nah, kemudian hukum bid'ah dalam agama itu ya, pokoknya segala bentuk bid'ah dalam agama itu kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar gitu ya, bahwa segala bid'ah dalam ad-din hukumnya itu haram dan sesat. Wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah. Jadi jangan sekali-kali kalian mengadakan mengada-adakan urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, itu dia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengadakan hal baru yang bukan dari kami, kata Nabi, maka itu adalah tertolak. Nah, ini maka hadis tadi ya menunjukkan bahwa segala yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan tertolak. Ya, artinya bahwa bid'ah dalam ibadah, dalam akidah itu hukumnya adalah haram gitu ya. Tetapi pengharaman ini tergantung pada bentuk bid'ahnya. Ada diantaranya yang bid'ahnya itu sampai membawa kepada kekufuran. Misalnya ada kelompok-kelompok yang misalnya ada ya, ini pendapat ini, kalau ada yang berbeda mohon maaf ya. Ada yang mengelilingi kuburan misalnya untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur. Kemudian nah, ini juga bagian dari sesuatu yang diada-adakan, mempersembahkan sembelihan gitu ya, mempersembahkan sesembelihan atau nazar-nazar kepada kuburan, kemudian berdoa kepada ahli kubur, meminta pertolongan misalnya. Nah, itu diantaranya misalnya.
Kemudian orang-orang Mu'tazilah misalnya, mereka itu menyatakan sesuatu yang banyak bid'ahnya ya, kaum Mu'tazilah. Nah misalnya kemudian mereka sangat menganggap ro'yu itu adalah di atas segala-galanya gitu, bahwa bid'ah yang bisa membawa kepada sarana kemusyrikan misalnya, di antaranya ya misalnya membangun misalnya bangunan di atas kuburan misalkan, itu kan ada hadisnya ya, nggak boleh dibangun di atas kuburan itu. Kemudian sholat di sisinya misalnya. Kemudian ada juga bid'ah yang merupakan fasik. Nah ini fasik misalnya seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, Murji'ah gitu ya, bahwa misalnya kan orang-orang Khawarij menyampaikan misalnya orang-orang Qadariyah bahwa tentang takdir, misalnya orang-orang Qadariyah bahwa mereka menyampaikan Allah itu tidak ada campur tangannya gitu, bahwa apapun yang terjadi pada manusia itu atas usahanya sendiri misalkan. Jadi banyak keyakinan-keyakinan Qadariyah, Murji'ah, Khawarij misalkan ya, yang mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan Al-Quran dan Sunnah. Dan bid'ah juga merupakan ada bid'ah yang sifatnya beribadah keluar batas dari sunnah Rasulullah misalnya ada yang banyak lah ya di antara bid'ah beribadah keluar dari batas-batas Rasulullah misalnya apa, di antaranya ya banyak contoh-contohnya ya. Nah kemudian ada kelompok yang membagi bid'ah itu, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah gitu ya. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Nah ini adalah menurut pendapat ini bahwa ini menyalahi dari perkataan tadi bahwa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Nah jadi seperti itu. Tetapi walaupun ini ya intinya lah kehati-hatian dalam melakukan segala sesuatu, bahwa sesuatu itu bisa dinilai amal soleh ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah, bahwa tidak boleh kita berlebih-lebihan gitu ya dalam agama itu, bahwa tetapi jangan sampai sesuatu yang baik misalnya pengumpulan Al-Quran ya, nah itu bukan termasuk bid'ah ketika di zaman Rasul tidak dikumpulkan, tetapi di zaman Umar ya, Umar menyampaikan bahwa ni'mal bid'ah ya, sebaik-baik bid'ah di sini maksudnya bukan yang dimaksudkan tadi, tetapi di sini misalnya berijtihad gitu ya, berijtihad untuk mengumpulkan mushaf untuk menjaga keutuhannya padahal di zaman Rasul tidak ada. Nah itu masuknya bukan bid'ah kalau itu gitu ya. Nah selanjutnya banyak lagi lah ya contoh-contoh supaya kita tidak terjebak dalam bid'ah. Intinya dibahas apakah hadis ini itu perintahnya seperti apa, kemudian kedudukannya sahih atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita niatnya bagus gitu ya, tetapi sesungguhnya di dalamnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin untuk hari ini ya hanya itu saja, bahwa harus hati-hati jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, karena itu adalah rodun, akan tertolak. Tetapi dalam masalah agama itu memang harus hati-hati gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu itu apakah ini ada perintahnya tidak gitu, apakah ini ada masyru' atau tidak, disyariatkan atau tidak gitu. Jadi harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai niat kita salah gitu ya, bahwa ketika kita melakukan karena semangat kita dalam beribadah misalkan ya, ada ifrat, ada tafrid gitu, jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan juga terlalu menyepelekan. Tetapi khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan itu ya yang tengah-tengah gitu ya. Nah intinya seperti itu. Hanya itu saja untuk pembahasan hari ini, tidak ada sesuatu yang itu ya. Dan ini ada banyak sekali yang peringatan gitu ya, peringatan dari Rasulullah bahwa hati-hati gitu ya, jangan sampai
melakukan bid'ah gitu ya, karena di sini beliau bersabda bahwa saya lebih utama dari setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka hal itu adalah untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka itu urusannya dan menjadi tanggunganku. Nah ini bagaimana kita harus berjuang untuk memelihara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja untuk hari ini. Selamat untuk terus ya mencari kebenaran gitu ya, mencari ketika beramal itu harus tahu hujahnya gitu. Jadi minimal jangan la tuqallid dinaka ahadan, bahwa jangan sekali-kali kita mengikuti agama itu kepada seseorang gitu. Tetapi lihat hadisnya gitu. Jangan kata Ustadz Anu juga harus begini, kata Ustadz A juga harus begini, tetapi semakin hari kita harus melihat, oh iya saya beramal ini karena dalilnya ini gitu. Jadi minimal kita menjadi muttabi' gitu ya, muttabi. Kalau jadi dalam masalah agama itulah tuqallid dinaka ahadan, janganlah kamu sekali-kali mengikuti agama itu misalnya karena Ustadz Anu, karena Bapak Anu gitu. Nah, tetapi ketika kita beramal, ketika berbuat amal soleh, oh ini dalilnya, oh ini ayatnya, oh ini hadisnya gitu ya. Jadi minimalnya kita menjadi seorang muttabi kalau kita tidak bisa menjadi seorang mujtahid. Muttabi itu bahwa kita melakukan sesuatu wa anta ta'lamu hujjatahu, dan kamu tahu dalilnya, hujahnya gitu. Ketika kita melakukan A, oh tahu hujahnya gitu. Jangan sampai kata Ustadz Anu begini, kata Ustadz Anu begini, tetapi minimalnya kita menjadi seorang muttabi'. Dan mudah-mudahan semakin hari kita juga meningkat ya dari muttabi. Minimalnya kita mengkaji ya istifragul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah. Jadi kita mencurahkan ya, mudah-mudahan di setiap sesi subuh ini kita istifragul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah, bahwa kita mencurahkan segenap pikiran kita, kita belajar gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini oh ternyata ada dalilnya, apa yang kita lakukan ini di surah ini, di hadis ini gitu ya, supaya kita lebih hati-hati lagi, tidak termasuk kepada orang-orang yang mengadak-ngadakkan dalam masalah agama. Nah karena banyak sekali ancamannya ya orang-orang yang mengadak-adakkan dalam masalah agama. Mungkin hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bunda Dr. Fenty Umniyati yang sudah menjelaskan salah satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab bid'ah. Semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam bid'ah itu. Baiklah, karena waktu juga sudah agak siang ya, kita akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing. Mari kita tutup kajian kali ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin